Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan ini, materi pertama pada kelas 9 adalah perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum masuk ke materi perpangkatan, kalian di kelas 8 sudah diajarkan bangun ruang. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Tahukah kalian bentuk gambar ini adalah apa? Masih ingatkah kalian rumus untuk mencari bangun ruang ini? Bangun ruang ini adalah salah satu contoh dari bangun ruang. Untuk mencari volumenya sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, sama dengan sisi pangkat 3. Seandainya kita ambil contoh, pada bangun ruang ini panjang sisinya 4 cm. Maka untuk mencari volumenya sama dengan 4 dikali 4 dikali 4, sama dengan 4 pangkat 3. Bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyak bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkat atau eksponen. Dari sini, maka bentuk umumnya dapat ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sebanyak N kali dengan N bilangan bulat positif. Berarti pangkatnya itu harus bilangan positif. A disebut dengan bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Menuliskan perpangkatan. Contoh, nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Yang A, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkatnya 3. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Contoh yang kedua, yang B, Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dengan pangkat 6. Jadi Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y sama dengan Y pangkat 6. Selanjutnya, contoh perhitungan bilangan berpangkat. Yang pertama, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Yang A, negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Mungkin kalian di kelas 7 sudah diajarkan tentang perkalian pada bilangan bulat. Kalau dia negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Kalau dia positif dikali negatif, berbeda tandanya, maka hasilnya negatif. Seperti contoh yang pertama ini,
Kita lihat negatif 2 dipangkatkan 3. Bilangan pokoknya adalah negatif 2. Kemudian pangkatnya 3. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, 3-nya ini bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif kalau pangkatnya ganjil. Berbeda dengan contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini bilangan negatif, tetapi pangkatnya bilangan genap. Maka hasilnya nanti akan positif kalau pangkatnya genap, tetapi bilangan pokoknya negatif. Misalnya, min 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya negatif, pangkatnya bilangan genap. Ini sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Berarti kan genap. Min kali min plus, kemudian plus kali min. Min berbeda tandanya, baru min dikalikan min, hasilnya plus. Sama dengan, baru kita kalikan angkanya. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Bisa juga langsung negatif 2 dikali negatif 2, positif. Dikali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2. Negatif kali negatif, positif. Maka hasilnya sama dengan 16. Itu menggunakan sifat operasi pada bilangan bulat. Selanjutnya, operasi yang melibatkan perpangkatan. Contoh, yang pertama A, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 3-nya tetap ditambah 2-nya juga tetap dikali 5 pangkat 2. Berarti pertama kita kalikan itu adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. 3-nya tetap ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Setelah itu operasi pada bilangan bulat, kalau dia ada kali, didahulukan kali. Seperti ini, sama dengan lagi bawahnya, 3-nya tetap ditambah 2 kali 25. 2 kali 25 sama dengan 50. Bukannya 3 ditambahkan 2, baru kalian kalikan. Maka hasilnya tidak sama dengan dikalikan dulu baru dijumlahkan. Yang benarnya dikalikan dulu baru dijumlahkan, walaupun letaknya di belakang. Setelah itu baru hasilnya 2 kali 25 sama dengan 50. Sama dengan 3 ditambah 50 sama dengan 53. Contoh yang kedua, yang B. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Dibagi, 8-nya tetap ditulis, ditambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Sama dengan 9. Setelah itu, 64 dibagi 8. Sama dengan 8, baru dijumlahkan dengan 9. 9-nya tetap. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Ini kita menggunakan operasi pada bilangan bulat. Kalau dia ada perkalian, dahulukan perkalian. Kalau dia ada pembagian, dahulukan pembagian walaupun letaknya di belakang, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Baiklah, anak-anak, untuk yang selanjutnya, perkalian pada perpangkatan. Amatilah tabel di bawah ini. Kalian lihat pada kolom pertama,
operasi perkalian pada perpangkatan. Kolom yang kedua, operasi perkalian. Kemudian kolom yang ketiga, perpangkatan. Sekarang kita lihat baris yang pertama. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini dilihat ke kolom yang kedua. 3 pangkat 2 itu dalam kurung 3 dikali 3. Dikali 3 pangkat 3 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3, tutup kurung. Dari sini 3-nya sudah sama, ini bilangan pokoknya 3. Ada berapa kali 3-nya? Ada 5 kali. Maka perpangkatannya 3 pangkat 5. Sekarang contoh yang negatif pada baris kedua. Negatif 3 dipangkatkan 2. Dikali negatif 3 dipangkatkan 3. Operasi perkaliannya, negatif 3, kalau dia pangkat 2 berarti banyak 2 kali. Dikali negatif 3. Dikalikan lagi, negatif 3-nya pangkat 3, berarti perkalian negatifnya ada 3. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Dari sini, untuk mendapat perpangkatannya, memperoleh perpangkatannya, negatif 3-nya ada berapa? Ada 5, maka ditulis negatif 3 pangkat 5. Selanjutnya, kalau dia menggunakan abjad, sama saja. Misalnya Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Untuk operasi perkaliannya ditulis Y pangkat 5 itu sama dengan Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y sebanyak 5 kali. Tutup kurung. Dikali Y pangkat 2. Y pangkat 2 itu berarti Y dikali Y. Baru kita buat perpangkatannya. Y-nya dihitung semuanya ada berapa. Bilangan pokoknya Y. Pangkatnya ada berapa Y-nya kita hitung. Ada 7, maka ditulis Y pangkat 7. Paham anak-anak? Kalau kalian sudah ngerti ini, maka rumus umumnya dapat ditulis A pangkat N dikali A pangkat N. Ya, bilangan pokoknya sama-sama A, tetapi pangkatnya yang berbeda. Maka sama dengan A-nya, bilangan pokoknya tetap. Kemudian pangkatnya dijumlahkan, N ditambah N. Nah, pangkatnya yang dijumlahkan, hasilnya A pangkat M ditambah N. Selanjutnya, memangkatkan suatu perpangkatan. Kita lihat pada kolom pertama, pemangkatan suatu perpangkatan. Kemudian kolom kedua, bentuk perkalian berulang. Kolom yang ketiga, perpangkatan. Pemangkatan suatu perpangkatan pada baris pertama ini kita lihat 4 pangkat 2 yang di dalam kurung. 4 pangkat 2 ini sudah pangkat, dipangkatkan lagi 3. Kita lihat ke sebelahnya, bentuk perkalian berulangnya. Berarti 4 pangkat 2-nya itu yang dilihat dalam kurung tadi sebanyak 3 kali. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 itu berarti kan 4 dikali 4. Yang 4 pangkat 2 selanjutnya sama dengan juga 4 dikali 4. Dikalikan lagi 4 pangkat 2 selanjutnya 4 kali 4. Maka dibuka kurungnya, 4-nya ada berapa? 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Maka hasilnya kolom yang sebelah kanan 4 pangkat 6. 4-nya ada 6. Bilangan pokoknya 4, perkaliannya sebanyak 6 kali. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Di dalam kurung ada 4 pangkat 3. Setelah itu 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka kita tulis
Yang di dalam kurung itu kan pangkat 2. Kita tulis saja 4 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Dikali 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 3 itu berarti 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Kali lagi 4 pangkat 3 itu 4 dikali 4 dikali 4. Setelah itu dibuka kurungnya. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Maka perpangkatannya 4 pangkat 6. Karena bilangan pokoknya adalah 4, kemudian dikalikan sebanyak 6 kali. Maka perpangkatannya 4 pangkat 6. Dari contoh ini, maka dapat diperoleh rumus A pangkat M, ya, dalam kurung dipangkatkan N. Maka sama dengan A pangkat M, kalau titik itu berarti kali M pangkat N. Nah, seperti yang kita lihat contoh di atas tadi kan, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Langsung saja hasilnya 4 pangkat 2 kali 3 berapa? 6. Langsung 4 pangkat 6. Mudah-mudahan anak-anak sekalian memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Sama saja dengan yang sebelumnya. Sekarang kita lihat kolom pertama. Perpangkatan pada perkalian bilangan. Kemudian kolom yang keduanya bentuk perkalian berulang. Yang kolom yang ketiga perpangkatan. Sekarang kita lihat dari yang pertama. Contoh yang pertama. Dalam kurung 2 dikali 3 pangkat 3. Maka bentuk perkalian berulangnya berarti yang di dalam kurung itu kita pangkatkan 3. Berarti ada 3 kali. 2 dikali 3. Dikalikan lagi 2 dikali 3. Dikalikan lagi 2 dikali 3. Ini kan berarti 3 kali, 2 kali 3 pangkat 3 kan? Ada 3. Selanjutnya dibuka kurungnya. 2 dikali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 dikali 3. Sama dengan yang dua-duanya ada berapa? Dijadikan 1. Ada 3 kan? 2 dikali 2 dikali 2. Tutup kurung. Dikali 3-nya ada berapa? Ada 3 juga. 3 dikali 3 dikali 3. Maka perpangkatannya dapat ditulis. Karena 2-nya tadi ada 3. 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada berapa? Ada 3 juga. Dikali 3 pangkat 3. Contoh yang selanjutnya, yang bawahnya lagi. Kalian lihat. 2 dalam kurung 2 kali 5 pangkat 4. Berarti 2 kali 5 ini sebanyak 4 kali. Buka kurung 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5. Kemudian dibuka kurungnya sama dengan 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5. Sama dengan yang duanya dijadikan 1. Sama dengan yang di atas tadi. Duanya ada berapa? Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ada 4 kan? Kemudian dikali 5-nya ada berapa? Jadikan 1 juga. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Maka perpangkatannya 2-nya tadi pangkat 4 karena ada 4 berulangnya. Kemudian 5-nya ada berapa? Ada 4 juga. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Bagaimana kalau dia menggunakan abjad? Sama saja. Seperti contoh yang selanjutnya, yang ketiga. Pada baris ketiga. B dikali Y pangkat 2. Berarti ada 2 ya. B dikali Y, tutup kurung, dikalikan lagi B kali Y. Setelah itu yang B dibuka kurungnya sama dengan B kali Y dikali B kali Y. Maka yang B-nya dijadikan 1, B kali B dikali Y kali Y. Yang bilangan pokoknya B ada 2.
ada 2 kali. Yang bilangan pokoknya Y ada 2, maka perpangkatannya ditulis B pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Maka rumusnya diperoleh seperti gambar yang di bawah. A kali B pangkat N, bilangan pokoknya berbeda ya. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Pangkatnya sama, bilangan pokoknya yang berbeda. Selanjutnya, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perkalian dalam perpangkatan. A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau dia tandanya kali, kalau basisnya sama, maka rumusnya menjadi A-nya tetap, ya, basisnya, pangkatnya yang dijumlahkan, M tambah N. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini kan basisnya sama, sama-sama 3. Sama dengan 3 pangkatnya yang jumlahkan, 2 ditambah 3. Sama dengan 3 pangkat 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini untuk perkalian bilangan berpangkat. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Yang selanjutnya, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat pemangkatan pada perpangkatan, ya, A pangkat N dalam kurung dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M kali N. Kalau M sama N yang berdekat seperti itu dikalikan, pangkatnya dikalikan, berarti A pangkat M kali N. Contoh, dalam kurung 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3, sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Basisnya tetap 3, pangkatnya dikalikan, 2 dikali 3, sama dengan 6. Berarti 3 pangkat 6. Yang selanjutnya, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan, A dikali B pangkat M. Berbeda kan? Angkanya A dan B, abjadnya A kali B pangkat M sama dengan A dipangkatkan M dikali B pangkat M. Pangkatnya yang sama. Contoh, 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Bukannya yang di dalam kurung kalian kalikan dulu baru dipangkatkan. Salah ya. 2-nya dipangkatkan 3. Dikali 3-nya dipangkatkan 3. Maka nanti kalau ditanyakan hasilnya berapa? Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti kan 8. 2 kali 2 4, 2 kali 2 8. Kemudian dikalikan lagi. 3 kali 3 kali 3, 27. Berarti 8 kali 27. Berapa hasilnya? Kalau yang ditanyakan hasilnya. Kalau di sini cuma hasil pemangkatan dari suatu perkalian bilangan. Hasil pemangkatannya saja. Bukan dihitung hasilnya. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut. Yang pertama, nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Yang A, negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Kalian tulis berapa pangkat berapa. Kemudian yang B sama P kali 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 P sama dengan kalian tulis dalam bentuk perpangkatan.
Yang kedua, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Tadi tidak ada contohnya. Misalnya, ini Bu kasih contoh untuk soal nomor 2 ini, misalnya 100. Kalau dibuat dalam basis 10, maka dia sama dengan 10 pangkat 2. Contoh yang ketiga, soal yang ketiga, temukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. Yang A, 7 pangkat X sama dengan 343. Untuk mencari nilai X-nya, kalian cari 7 pangkat berapa yang hasilnya 343. Kemudian yang keempat, sederhanakan perpangkatan berikut ini. Negatif 7 pangkat 3 dikali negatif 7 pangkat 2. Ini sudah menggunakan sifat-sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Kemudian yang B-nya 4 dikali negatif 2,5 pangkat 4 dikali negatif 2,5 pangkat 3. Hasilnya berapa? Yang kelima, soal yang terakhir, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Tn dalam kurung Tn pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali 4T pangkat 3. Hasilnya berapa? Disederhanakan. Yang B-nya 2X pangkat 3 dikali 3X pangkat 2 Y pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3 dikali 5Y pangkat 4. Selamat bekerja. Ini tugas pertama Ibu. Kalian kerjakan di buku latihan. Kemudian kalian foto. Kalian kirim ke Ibu hasil dari kerja kalian itu. Nanti kalau kita sudah masuk, buku latihannya Ibu suruh kumpul. Ini adalah tugas pertama. Jadi kalian kerjakan latihan ini di buku latihan, kemudian kalian foto kirim ke Ibu. Bu rasa cukup sampai sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.